Empat sahabat Rasul khulafaur rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, dua Umar bin Khattab, tiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Nah, di awal tadi Ibu sudah menyanyikan sebuah lagu tentang 4 sahabat Rasul yang dijuluki sebagai Khulafaur Rasyidin. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu dari kisah 4 sahabat Rasul yang tadi. Sahabat Rasul yang dijuluki sebagai Al-Faruq. Siapa yang tahu siapa sahabat Rasul yang dijuluki Al-Faruq? Betul sekali. Sahabat Rasul yang dijuluki Al-Faruq yaitu Umar bin Khattab. Nah, sebelum kita masuk materi, kita terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan kita membaca basmalah, kita akan dilancarkan segala urusan dan pembelajaran hari ini. Nah, kita langsung masuk ke materi ya. Kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada tahun 584 Masehi, merupakan putra dari pasangan Nufail al-Quraisy dan Hantamah binti Hashim bin Mughirah. Beliau berasal dari suku Adi. Di masa jahiliyah, Umar bekerja sebagai saudagar. Ia menjadi duta sukunya saat mereka berselisih dengan suku lainnya. Sayyidina Umar wafat pada 3 November 644 Masehi pada usia 63 tahun. Awal mula Sayyidina Umar masuk Islam yaitu ketika Sayyidina Umar luluh hatinya dan terkesima dengan keindahan kata-kata Al-Quran yang dibacakan Habab bin Al-Arad kepada Fatimah dan Zaid bin Amr. Melihat kedatangan kakaknya, Fatimah binti Khattab ketakutan dan menyembunyikan Al-Quran yang sedang ia baca. Umar pun ingin tahu apa yang dibaca adiknya. Adiknya melarang dan menyuruh Umar berwudu dahulu. Umar berwudu dan membaca surat Toha, hatinya semakin luluh dan bergetar. Kemudian Sayyidina Umar meminta diantar menemui Rasulullah SAW. Akhirnya Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah SAW, disaksikan sahabat Hamzah, Tolha dan sahabat lainnya. Kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dibaiat menjadi khalifah kedua. Sahabat Umar diangkat menjadi khalifah saat berusia 53 tahun. Beliau dijuluki Al-Faruq, yang artinya orang yang secara tegas membedakan mana yang baik dan benar dengan mana yang batil dan salah. Ada beberapa program kekhalifahan Umar bin Khattab di masa kepemimpinannya, yaitu mengatur wilayah, mengatur keamanan negara, mengatur keuangan negara, mengatur sosial kemasyarakatan, dan mengembangkan ilmu dan kebudayaan. Sifat keteladanan Sayyidina Umar bin Khattab. Dari kisah Sayyidina Umar bin Khattab, kita dapat meneladani sifat-sifat beliau. Yang pertama, adil. Sayyidina Umar bin Khattab ketika masa kekhalifahan tidak segan-segan memberikan hukuman atau hadiah kepada siapapun yang berhak mendapatkannya. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, pemberani. Sayyidina Umar dikenal sebagai orang yang pemberani karena dia akan melawan siapapun yang menentang Rasulullah SAW dan membela Islam. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, hidup sederhana. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau walaupun sudah diangkat menjadi khalifah, hidupnya tetap sederhana. Dia memakai pakaian-pakaian yang sederhana dan tidak memakai yang menunjukkan kemewahan. Nah, itulah kisah secara singkat tentang Umar bin Khattab. Sahabat, dari kisah sahabat Umar itu kita dapat mengambil sebuah hikmah bahwa kita kalau sudah berjanji maka kita harus tepati dan kita harus menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian kalau kita sebagai pemimpin maka kita harus adil, tidak pernah membeda-bedakan sesuatu dari materi atau dari tingkatan.
Cukup sekian untuk hari ini. Kita akan belajar lagi minggu depan. Sampai jumpa lagi. Tetap jaga patuhi protokol 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.